Sejak manusia mulai mengenal dirinya, pencarian telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Kita mencari kebahagiaan, kedamaian, makna, dan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pencarian ini tampaknya masuk akal. Kita merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum lengkap dalam diri kita. Maka, kita berusaha mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal, kesuksesan, hubungan, pencapaian, atau bahkan perjalanan spiritual. Di usia muda, kita diajarkan bahwa kebahagiaan akan datang ketika kita mencapai sesuatu. Kita percaya bahwa nanti, di suatu titik di masa depan, saat kita telah memiliki cukup uang, pasangan yang sempurna, atau pencapaian besar, kita akan merasa utuh. Maka, kita berlari. Kita bekerja keras, berjuang, dan menargetkan hal-hal yang kita anggap sebagai kunci kebahagiaan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Euforia yang kita kira akan berlangsung selamanya ternyata menguap lebih cepat dari yang kita duga. Lalu tanpa kita sadari, pikiran mulai menciptakan tujuan baru. Muncul bisikan halus di dalam kepala kita. Mungkin yang ini bukan jawabannya. Aku harus mencari yang lain. Aku harus mencapai sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Dan begitulah, kita kembali terjebak dalam siklus tanpa akhir. Kita tidak menyadari bahwa seluruh pencarian ini dibangun di atas sebuah ilusi. Ilusi bahwa ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Seperti seseorang yang mencari kacamata yang sebenarnya sudah bertengger di kepalanya, kita menghabiskan hidup mengejar sesuatu yang sejatinya tidak pernah pergi dari kita. Mengapa kita terus terjebak dalam siklus ini? Karena kita telah diajarkan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diraih, bukan sesuatu yang bisa ditemukan dalam kehadiran saat ini. Kita percaya bahwa kedamaian ada di luar sana, bukan di dalam diri kita sendiri. Lalu, apakah artinya kita harus berhenti berusaha? Apakah mengejar impian itu salah? Tidak. Tetapi, yang perlu dipahami adalah bahwa pencapaian eksternal, seberapapun besarnya, tidak akan memberikan kebahagiaan yang langgeng jika kita masih mempercayai bahwa kita tidak lengkap tanpa hal tersebut. Pencarian yang sesungguhnya bukanlah tentang menemukan sesuatu yang hilang, melainkan menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditemukan. Yang kita cari bukanlah sesuatu yang baru, melainkan kesadaran akan sesuatu yang telah ada dalam diri kita sejak awal. Saat kita berhenti sejenak dan benar-benar merasakan kehadiran kita di sini, tanpa terburu-buru menuju masa depan, tanpa berusaha mengisi kekosongan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita mulai menyadari bahwa perasaan kurang itu bukanlah kebenaran, melainkan hanya kebiasaan berpikir yang telah kita pelihara selama ini. Namun, bagaimana kita bisa menemukan kebebasan dari pencarian tanpa akhir ini? Jawabannya ada dalam kesadaran, dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita terus mencari kebahagiaan. Kita meyakini bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian tertentu, hubungan yang sempurna, atau pengalaman luar biasa. Namun, jika kita mengamati lebih dalam, ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan kepada diri sendiri. Siapakah yang sebenarnya mencari kebahagiaan ini? Ada sesuatu dalam diri kita yang selalu hadir, selalu mengamati, tetapi seringkali luput dari perhatian. Kita menyebutnya kesadaran, keheningan yang berada di balik setiap pengalaman kita. Ya, bukan emosi yang datang dan pergi, bukan pikiran yang terus berubah, dan bukan juga identitas yang kita bangun sepanjang hidup. Kesadaran adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak pernah berubah, meskipun segala hal di luar diri kita selalu bergerak. Coba perhatikan sejenak, saat sebuah emosi muncul, katakanlah kesedihan, ada bagian dalam diri kita yang menyadari bahwa kita sedang merasa sedih. Ketika emosi itu menghilang, kesadaran ini tetap ada. Begitu juga dengan pikiran, mereka datang dan pergi, tetapi sesuatu di dalam diri kita tetap diam, tetap mengamati. Itulah kesadaran. Kesalahan terbesar kita adalah mengidentifikasi diri dengan segala sesuatu yang tidak permanen, pikiran, emosi,
bahkan identitas yang kita bangun. Kita berpikir bahwa kita adalah kegagalan kita, kesuksesan kita, atau peran yang kita mainkan dalam kehidupan. Padahal, yang sejati dalam diri kita bukanlah semua itu. Kesadaran tidak terpengaruh oleh perubahan hidup. Ia tetap utuh, meskipun kita mengalami kesedihan, kegembiraan, atau ketidakpastian. Ia seperti langit yang luas, sementara pikiran dan emosi hanyalah awan yang berlalu. Jika kita terlalu terikat pada awan, kita akan selalu merasa gelisah. Tetapi jika kita mulai menyadari langit yang lebih besar di baliknya, kita akan menemukan sesuatu yang selama ini kita cari, kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Namun, mengapa kita sulit menyadari kesadaran ini? Karena kita telah terbiasa mencari sesuatu yang lebih dramatis, lebih spektakuler. Kita berpikir bahwa pencerahan harus datang dalam bentuk pengalaman luar biasa, bahwa kedamaian harus diraih dengan usaha yang besar. Padahal, kesadaran ini selalu ada, begitu dekat hingga kita mengabaikannya. Bayangkan seseorang yang mencari-cari suara radio favoritnya. Ia memutar tombol frekuensi ke sana kemari, tetapi lupa bahwa siaran itu sebenarnya sudah ada. Ia hanya perlu berhenti sejenak dan mendengarkan. Begitu pula dengan kita. Kesadaran bukan sesuatu yang harus ditemukan, melainkan sesuatu yang sudah ada dan hanya perlu dikenali. Saat kita mulai menyadari bahwa kita bukan pikiran kita, bukan emosi kita, bukan cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri, sesuatu dalam diri kita menjadi lebih ringan. Beban yang selama ini kita pikul mulai mengendur. Perlahan, kita memahami bahwa kebahagiaan dan kedamaian bukanlah sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang selalu ada di dalam diri kita. Tetapi jika kesadaran ini begitu sederhana dan begitu dekat, mengapa kita masih terjebak dalam penderitaan? Jawabannya terletak pada ilusi diri yang telah kita bangun, dan inilah yang akan kita selami lebih dalam pada bagian berikutnya. Kita menghabiskan hidup dengan membawa cerita tentang diri kita. Kita percaya bahwa kita adalah masa lalu kita, kesalahan yang pernah kita buat, luka yang pernah kita alami, impian yang belum terwujud. Kita juga percaya bahwa kita adalah masa depan kita, rencana yang kita susun, ketakutan yang kita bayangkan, harapan yang kita kejar. Tetapi, jika kita berhenti sejenak dan bertanya, siapakah aku tanpa semua cerita ini? Kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Segala penderitaan kita berakar pada satu hal. Kita mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang tidak nyata. Kita membangun citra tentang diri kita, lalu kita terjebak di dalamnya. Kita menganggap pikiran kita sebagai kebenaran, padahal mereka hanyalah gema dari pengalaman dan ketakutan masa lalu. Kita menganggap emosi kita sebagai realitas mutlak, padahal mereka hanyalah gelombang yang naik dan turun dalam lautan kesadaran kita. Bayangkan seseorang yang bercermin dan melihat bayangan yang retak. Ia mengira bahwa yang rusak adalah dirinya, padahal yang rusak hanyalah cermin yang ia gunakan. Begitu pula dengan kita. Kita melihat diri kita melalui lensa masa lalu, melalui ketakutan dan harapan, lalu kita percaya bahwa itulah diri kita yang sesungguhnya. Kita tidak menyadari bahwa kita lebih besar daripada itu. Diri yang kita percayai selama ini, identitas yang kita bangun, kebanggaan yang kita genggam, luka yang kita pertahankan, hanyalah konstruksi mental. Mereka seperti aktor dalam sebuah pertunjukan yang terus berubah peran. Kadang kita menjadi korban, kadang kita menjadi pahlawan, kadang kita merasa tak berdaya, dan kadang kita merasa luar biasa. Tetapi di balik semua peran ini, ada sesuatu yang tetap diam, tetap utuh. Itulah kesadaran kita yang sebenarnya. Penderitaan muncul ketika kita terlalu melekat pada peran yang kita mainkan. Ketika kita merasa gagal, kita benar-benar percaya bahwa kita adalah kegagalan itu. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita merasa bahwa diri kita ikut hilang bersamanya. Padahal, semua ini hanyalah bayangan yang lewat di layar kehidupan kita. Kita bukan layar yang menampilkan cerita, tetapi kesadaran yang menyaksikannya. Menyadari bahwa diri ini hanyalah ilusi, bukan berarti kita berhenti menjalani kehidupan. Sebaliknya, ini memberi kita kebebasan sejati.
ketika kita tidak lagi terikat pada identitas yang kita buat, kita menjadi lebih ringan, lebih fleksibel, lebih hidup. Kita bisa mengalami emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Kita bisa berpikir tanpa diperbudak oleh pikiran kita sendiri. Namun, melepaskan ilusi diri tidak selalu mudah. Kita telah terbiasa mengidentifikasi diri dengan pikiran dan emosi selama bertahun-tahun. Kita telah diajarkan bahwa kita adalah seseorang dengan masa lalu tertentu, dengan karakter tertentu, dengan keterbatasan tertentu. Maka, ketika kita mulai mempertanyakan itu semua, rasanya seperti kehilangan pegangan. Tetapi justru dalam kehilangan itu, ada kebebasan yang menunggu. Ketika kita tidak lagi terikat pada cerita tentang diri kita, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah keheningan yang dalam, kedamaian yang tak tergoyahkan, kesadaran yang tak terbatas. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai. Seumur hidup, kita diajarkan bahwa kebahagiaan harus dicari. Kita percaya bahwa ada sesuatu di luar sana, kesuksesan, hubungan, pencerahan, yang akan membuat kita merasa lengkap. Kita berlari tanpa henti, meyakini bahwa jika kita menemukan sesuatu itu, maka akhirnya kita akan merasa damai. Tetapi, pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya kita kejar? Kita mengejar harta karena kita pikir itu akan memberi kita rasa aman. Kita mengejar cinta karena kita pikir itu akan menghapus kesepian kita. Kita mengejar pengakuan karena kita ingin merasa berharga. Namun, setiap kali kita mencapai apa yang kita inginkan, perasaan puas itu hanya sementara. Rasa tidak lengkap kembali datang, dan kita pun memulai pencarian baru. Ini adalah siklus tanpa akhir. Yang jarang kita sadari adalah bahwa pencarian itu sendiri adalah masalahnya. Ia didasarkan pada ilusi bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Padahal tidak ada yang kurang. Kita telah lengkap sejak awal, hanya saja kita tidak menyadarinya. Seperti seorang pengembara yang berkelana jauh untuk mencari rumah, hanya untuk menemukan bahwa rumah itu telah ada di tempat ia memulai perjalanan. Begitu pula dengan kita. Kebahagiaan yang kita cari bukanlah sesuatu yang perlu ditemukan, tetapi sesuatu yang perlu disadari. Pada awalnya, mungkin terasa menakutkan. Pikiran kita telah terbiasa dengan gerakan, berlari ke masa depan, menghindari masa lalu, berusaha mengendalikan segalanya. Berhenti terasa seperti kehilangan arah. Tetapi, perlahan, kita mulai menyadari sesuatu yang mendalam. Ketika kita berhenti berusaha menemukan kedamaian, kedamaian itu justru muncul dengan sendirinya. Tidak ada tempat yang harus kita capai, tidak ada versi diri yang harus kita kejar. Kehidupan menjadi lebih ringan, lebih jernih. Kita bisa menikmati momen ini tanpa terbebani oleh perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah puncak dari suatu perjalanan, melainkan dasar dari keberadaan kita. Ini bukan tentang menyerah atau berhenti berkembang. Ini adalah tentang menyadari bahwa kita tidak perlu mengejar sesuatu di luar diri kita untuk merasa utuh. Kita masih bisa bekerja, bermimpi, menciptakan, tetapi bukan lagi karena kita merasa kurang, melainkan karena kita menikmati prosesnya. Kebebasan sejati bukanlah mendapatkan segalanya, tetapi melepaskan ilusi bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih untuk menjadi bahagia. Dan dalam kesadaran itu, pencarian pun berakhir. Kita sering berpikir bahwa hidup yang damai adalah hidup yang bebas dari tantangan, bahwa kedamaian hanya bisa kita rasakan jika segala sesuatunya berjalan sesuai harapan. Namun, semakin kita mencoba mengendalikan kehidupan, semakin kita terseret dalam arus ketidakpastian. Kita hidup di antara dua waktu yang sebenarnya tidak ada, masa lalu yang sudah berlalu dan masa depan yang belum tiba. Kita mengisi pikiran dengan penyesalan tentang apa yang telah terjadi atau kekhawatiran tentang apa yang akan datang. Kita jarang benar-benar hadir di satu tempat yang nyata, saat ini. Padahal, hanya dalam kesadaran akan saat ini, kita bisa menemukan kebebasan sejati. Saat kita berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya,
Kita menyadari bahwa ketenangan tidak datang dari keadaan eksternal, melainkan dari penerimaan. Tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang perlu dikejar. Segala sesuatu muncul dan pergi seperti ombak di lautan, dan kita adalah samudra yang tetap tenang di kedalamannya. Namun, bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya? Kita tidak perlu teknik yang rumit atau pencarian panjang. Kesadaran tidaklah jauh, ia selalu ada, hanya saja kita tidak memperhatikannya. Seperti langit yang tetap luas di balik awan, kesadaran kita tetap ada di balik hiruk-pikuk pikiran dan emosi. Cobalah sejenak, tarik napas perlahan. Perhatikan bagaimana udara masuk ke dalam tubuh, rasakan detak jantung yang terus bekerja tanpa perlu perintah. Dengarkan suara-suara di sekitar tanpa menilai. Dalam momen ini, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Semuanya sempurna sebagaimana adanya. Ketika kita benar-benar hidup dalam kesadaran saat ini, kita berhenti berlari. Kita tidak lagi terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan ada di masa depan. Kita mulai menyadari bahwa setiap momen memiliki keindahannya sendiri. Baik itu momen kebahagiaan, kesedihan, keheningan, atau bahkan kekacauan. Kesadaran membawa kita ke kebebasan, karena kita tidak lagi diperbudak oleh pikiran dan emosi yang datang dan pergi. Kita bisa mengamati tanpa terjebak. Kita bisa merasakan tanpa terseret. Hidup menjadi lebih ringan, bukan karena segalanya menjadi sempurna, tetapi karena kita tidak lagi menuntut kesempurnaan. Dan dalam keheningan itu, kita menemukan sesuatu yang selama ini kita cari, kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.